Alhamdulillah jamaah sekalian sudah kita baca untuk sesi pertama pembacaan surah Yasin dan tahlil, dan untuk sesi kedua marilah kita mulai pengajian kita. Namun demikian kita undang guru kita Dr. Muhammad Nabil Al-Munawar untuk menempati tempat yang telah disiapkan. Malam hari ini guru kita menitip salam, Dr. Abdurrahman Haki titip salam kepada jamaah sekalian. Mohon maaf karena beliau berada di Indonesia dalam tugas. Kita doakan semoga beliau diberikan kemudahan, kelancaran dan keselamatan hingga dapat bertemu kembali bersama-sama kita mengaji minggu hadapan insyaallah. Marilah sama kita membaca 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi akan dijauhkan dari fitnatud dajjal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyyaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fiyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an zikri wa kanu la yastati'una sam'a afahasiba alladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Baik jamaah sekalian, terus kita mendengarkan tausiah pencerahan malam hari ini dari guru kita, yakni Dr. Muhammad Nabil Al-Munawar. Falyatafadhal maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Zanjabil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita berjumpa kembali di taman surga yang dihadiri oleh para malaikat yang menyaksikan kita pada malam hari ini. InsyaAllah apa amal soleh yang kita perbuat pada malam ini, yaitu duduk di majelis ilmu, akan dicatat oleh malaikat dan mendapatkan amalan yang berlipat ganda dan menjadi sesuatu yang dapat membawa kita ke surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Guru kita Ustaz Dr. Nur Abdurrahman Haki jadi sedang pergi ke Indonesia. Jadi insyaallah mungkin pulang besok ya. Jadi tidak terasa juga kita sudah mulai melaju di bulan Sa'ban ya. Bulan Juli sudah mulai siap-siap untuk Ramadan. Jadi mungkin bulan Ramadan kita tidak ada pengajian seperti ini, tapi diganti dengan tadarus. Tapi pengajian Zanjabil pindah jadi ke KBRI, biasanya di aula KBRI. Biasanya malam Jumat, tapi di sana biasanya malam Minggu. Ya, dikelola oleh KBRI. Baik. Saya hanya ingin melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz pada minggu lalu. Jadi topik yang dibicarakan pada minggu lalu adalah Isra dan Mi'raj. Ya. Dan Ustaz memfokuskan pembahasan pada surat Al-Isra. Di dalam catatan saya bisa dibaca. Itu ayat pertama yang menceritakan tentang Isra. Yang jelas-jelas suratnya pun Al-Isra atau Bani Israel. Ayat pertama lagi. Sedangkan mengenai Mi'rajnya tersebut tidak ada surat yang namanya surat Mi'raj. Ada juga surat Al-Ma'arij, tapi bukan cerita tentang Mi'raj. Surat Al-Ma'arij itu malaikat naik. Indikasi atau petunjuk yang menyatakan ada Mi'raj itu ada pada surat An-Najm. Itu pada surat ceritanya khususnya pada surat ke-13 sampai ke surat 18. Ayat 13 sampai 18. Nah, kita akan minggu lalu fokusnya kepada surat Al-Isra dan menceritakan tentang Isra dan juga Mi'raj dari hadis yang banyak sekali tentang Mi'raj. Perjalanan ya, sedangkan di surat An-Najmnya belum banyak disentuh. Jadi kita coba melihat lebih jauh surat An-Najm ya. Jadi 1 sampai 18 mungkin enggak waktunya untuk kita bahas malam ini. Saya coba saja sampai di mana berhentinya. Gitu ya. Baik. Surat An-Najm ini adalah surat Makkiyah. Surat yang turun di Makkah. Dan suratnya itu sangat indah. Ya, bagi orang yang paham bahasa Arab, indah sekali. Menghafalnya pun senang, gitu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa, dan seterusnya. Indah sekali. Enggak paham bahasa Arab tuh lantunan ininya, ayat-ayat pendek gitu ya. 62 ayat. Nah, menurut riwayat tafsir, surat An-Najm ini diturunkan setelah surat Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad. Jadi urutannya, kalau urutan turunnya Qul Huwallahu Ahad, kemudian surat An-Najm. Diturunkan ada yang mengatakan tahun 5 Hijrah. 5
lima kenabian. Ya. Sedikit cerita tentang surat An-Najm, ya. Surat An-Najm ini adalah sebetulnya pada awalnya adalah bantahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala terhadap disinformasi dan upaya pembunuhan karakter, karakter assassination. Kalau sekarang bahasa keren sekarang ini karakter assassination, pembunuhan karakter terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dalam sejarah, ya, tidak ada cacatnya sejak dari kecil sampai beliau sebelum diangkat menjadi rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berakhlak yang sangat agung. Di dalam surat Qalam, juga surat pendek-pendek itu Al-Qalam, ya. Surat Al-Qalam itu setelah surat Al-Muluk, ya, nomor lupa saya nomor apa. Disebutkan pada ayat keempat, ya, bahwa Rasulullah itu memiliki akhlak yang sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu statement penyataan dari Allah Subhanahu wa taala, dan fakta dan sejarah pun apa yang dilakukan Rasulullah itu sangat-sangat disukai. Beliau itu sangat dicintai oleh masyarakatnya sebetulnya. Beliau itu menjadi pemimpin, ya. Beliau itu sangat dipercaya. Integritasnya terjamin. Tidak pernah mungkir janji, ya. Selalu berkata benar, ya. Tingkah lakunya sangat menarik. Tutur katanya manis, ya, dan menyenangkan selalu. Jadi senang orang dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau selalu sukses dalam bisnis, sukses dalam masyarakat, sukses karena memang suka dengan dia. Ya. Kalau kepemimpinannya teruji, ya, seperti kepemimpinan beliau waktu membangun kembali Ka'bah, di mana pada saat mau meletakkan batu Hajarul Aswad terjadi perselisihan karena suku-suku itu pengen dia yang taruh di pojok, ya, Hajarul Aswad. Tapi tidak ada solusi, hampir saja terjadi suatu perang saudara sebetulnya, ya, di suku Quraisy itu. Tapi mereka akhirnya sepakat, ya, setelah Rasulullah, ya, datang dan membantu mereka untuk menyelesaikan masalah. Rasulullah menyelesaikan masalah dengan sangat cantik, ya, sehingga semua mau menerima dan peperangan perselisihan tersebut tidak terjadi. Demikian pula kejujuran beliau, ya, sehingga orang menitipkan barang-barang berharga, emas, mungkin duit dalam bentuk emas, ya, koin emas, dititipkan kepada Rasulullah. Kalau sekarang mungkin bank kali, ya, nitipkan uang. Jadi orang menitipkan barang berharga kepada Rasulullah karena terjamin pasti akan aman gitu. Sampai-sampai setelah orang benci dengan Rasulullah pun Rasulullah diangkat jadi Rasul. Walaupun mereka mencaci maki tetap menitipkan duit, uang, emas. Sehingga pada saat beliau hijrah, salah satu tugas beliau berikan kepada Sayyidina Ali, ya, radhiyallahu anhu, itu mengembalikan titipan-titipan. Coba bayangkan, ya. Jadi tidak, dari segi akhlak nggak ada celahnya, tidak ada celahnya, luar biasa. Sehingga, tetapi pada saat beliau diangkat menjadi Rasul, ya, ada umur 40 tahun, ya, mana beliau menerima wahyu pertama Iqra. Pada saat itu belum lagi disuruh berdakwah secara terbuka, jadi nggak ada apa, masih diantar di dalam keluarga saja, ya. Tapi begitu beliau disuruh untuk berdakwah keluar menyampaikan kebenaran, mulailah terjadi clash, bentrok. Orang tidak suka dengan ide revolusioner tersebut, khususnya perubahan dahsyat dari politeis, ya, menyembah banyak sekali patung-patung, ya, di dalam rumah ada patung, di sekitar Ka'bah ada patung,
mereka menyembah patung tersebut. Digantikan dengan Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Semua menentang. Ya, hanya sebagian kecil saja yang ikut. Nah, terjadilah ya clash yang semakin lama semakin berat. Ya. Dan Rasulullah menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran, dakwahnya, membacakannya kepada orang Quraisy yang secara itu langsung paham, sangat takut. Mereka takut sekali karena begitu hebatnya ayat Al-Quran itu, kebenaran yang dibawa powerful, kuat, sehingga mudah untuk mempengaruhi kalau udah paham gitu ya. Begitu cantiknya susunan kata-katanya ya. Dan isinya juga ya. Sehingga para pemimpin Quraisy takut. Para halayak orang bawah nggak ada masalah sebetulnya. Yang takut adalah para bos di atas sana. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab pamannya kan? Abu Jahal, Abu Sufyan dan sebagainya. Ya. Mereka takut karena yang selama ini membuat mereka jadi pemimpin ya tuhan-tuhan kebatilan itulah. Pemerasan yang mereka lakukan kepada ketidakadilan, mereka menjadi kaya raya karena ketidakadilan. Nah, Rasulullah datang membawa keadilan. Tidak boleh lagi macam, sehingga ditentang habis-habisan. Walaupun mereka sembunyi-sembunyi mendengarkan ayat Quran tersebut. Ya, diketahui ada cerita Abu Jahal dan Abu Sufyan mendengar ayat Quran, tapi karena hati mereka menolak, masuk senang tapi kemudian ditolak gitu. Ya. Demikianlah sehingga mereka sepakat bagaimana supaya semakin banyak ini dari kelas bawah rakyat jelata dan khususnya para hamba saya, slave itu masuk Islam. Mereka bersepakat bagaimana melakukan suatu tindakan supaya mencegah dakwah ini. Ya. Ya, yang pertama yang mereka lakukan adalah karakter assassination, berusaha membunuh karakter Rasulullah, akhlak yang agung. Dibuatlah isu-isu, dibuatlah berita-berita bohong, disinformasi. Kalau sekarang ini banyak sekali ya berita-berita bohong itu. Kita lihat berita bohong dari Amerika, hampir semua bohong sebetulnya. Disinformasi itu mereka melakukan sesuatu berdasarkan berita bohong. Disinformasi, kebohongan publik. Nah, ini lakukan kebohongan publik nih. Jadi mereka berusaha menjauhkan rakyat jelata dari Rasulullah SAW dengan berita-berita bohong. Macam-macam berita bohong tersebut. Di antaranya dikatakan Rasulullah gila. Nauzubillah min zalik. Di ayat ini disebutkan ya, ayat kedua bahwa Rasulullah itu sesat. Padahal mereka yang sesat sudah. Ya. Rasulullah itu sesat dan apa yang dia lakukan salah. Ya. Jadi kalau mengikuti orang yang sesat, orang yang selalu melakukan salah, maka akan salah. Itu disebarkan. Dalam katanya kalau kita pembicaraan-pembicaraan di warung warteg, warung kopi, kafe segala macam, yang pembicaraan seperti itu. Berusaha membunuh karakter Rasulullah SAW, tapi tidak pernah berhasil. Sampai yang kaum intelektualnya ya mengatakan nggak mungkin lah katanya. Kalau yang paling intelek pada saat itu adalah Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini adalah bapaknya Khalid. Kita tahu Khalid bin Walid ya. Khalidnya masuk Islam tapi Walidnya enggak. Bukanlah tidak gila, kita tahu dia bukan gila. Dia tidak sesat. Akhirnya apa? Waktu itu ya jalan keluarnya karena
orang itu mendengar ayat Quran begitu terkesima, jalan keluarnya pada saat itu adalah oke, katakan saja bahwa beliau itu adalah tukang sihir. Nah, tapi tidak di dalam ayat ini. Ayat ini menyebut gila dan sesat. Sesat dan apa? Nah, Rasulullah pun terus melakukan dakwah secara terbuka. Ya, di kalangan keluarganya, di kalangan kaumnya. Seringkali terjadi dakwah terbuka itu di Ka'bah. Ya, seorang sering tawaf kan, ramai tempat tersebut. Beliau berdakwah situ. Nah, yang menarik adalah dakwah beliau membacakan surat ini. Seluruh surat ini dibacakan. Jadi pada saat itu ramai sekali. Kisah ini disampaikan atau diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan dicatat dalam hadis Bukhari. Ibnu Mas'ud yang menceritakan, karena Ibnu Mas'ud ada pada di situ. Ya, Ibnu Mas'ud sudah Islam pada itu. Nah, beliau setelah ramai dan terjadi, biasalah kalau ramai-ramai yang pembicaraan tapi ada Muhammad di situ, di Rasulullah, itu mereka akan selalu menghina, membuat macam-macam cerita menyakitkan, ya. Lalu beliau bangkit dan beliau membaca surat ini, surat An-Najm, ya. Dibacakan surat An-Najm mulai dari ayat yang pertama, semua terkesima, diam semua. Yang tadinya ribut, semua mendengar. Begitu senyap gitu ya, terkesima dengan surat ini. Padahal kalau kita lihat isinya pun mencaci maki juga sebetulnya, menyalah masalah ada Lata, ada Uzza. Di sini ada ayat 19 ayat 20. Semua ininya diungkapkan. Kemudian semua tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan sekalian dibantah. Dan diakhiri dengan ayat sajdah. Ayat 62 itu ayat 62 itu ayat yang menyatakan, ya, fasjudu lillahi wa'budun. Pada saat membaca, ini adalah ayat pertama, surat pertama yang ada ayat sajdahnya. Dikatakan surat pertama yang ada ayat sajdahnya surat An-Najm ini yang turun. Ya. Kemudian, ya, beliau Rasulullah bersujud setelah dibacakan ayat terakhir, bersujud, dan semuanya termasuk kafirin tadi yang mengatakan ikut sujud kecuali satu orang. Amazing gitu ya. Kecuali satu orang, kata Ibnu Mas'ud. Siapa dia? Dia adalah Umayyah bin Khalaf, namanya Umayyah bin Khalaf. Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan bahwa semua yang sujud itu kemudian selamat masuk Islam, kecuali Umayyah bin Khalaf, dia mati, terbunuh dan kafir. Ya, di salah satu perang lah, mungkin perang Badar barangkali. Ya. Nah, itu cerita tentang, ya, surat An-Najm. Nah, coba kita lihat satu persatu. Ya. Dimulai ayat pertama, pendek saja. Wan najmi idza hawa. Ini adalah sumpah. Di ayat sumpah di dalam Al-Qur'an itu ada dua redaksinya. Yang pertama dengan huruf waw, wan najmi. Waw bisa dan bisa sumpah, tergantung dari konteks. Atau la uqsimu. Kita itu la uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bimawaqi'in nujum. Ya. Ini sumpah. Jadi kalau sumpah ini sesuatu yang krusial, penting. Penting untuk diperhatikan apa yang menjadi sandaran sumpah dan apa yang menjadi isi sumpah. Ya. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, kalau kita bersumpah harus dengan nama Allah, tidak boleh dengan nama makhluk. Jadi kalau ada sumpah pemuda gitu, bukan sumpah tuh,
dalam konteks syariah itu tidak masuk sumpah, karena tidak ada demi Allah, ya kan? Atau sumpah-sumpah apapun tidak masuk. Sumpah harus dengan nama Allah. Tapi Allah bersumpah dengan macam-macam nama makhluk. Dia bersumpah dengan namanya sendiri juga ada. Kita perhatikan kalau sini wan najmi, demi bintang. Banyak sekali sumpah Allah yang sandarannya adalah benda-benda langit. Kita tahu masuk wasama, ya, wasyams, ya. Kemudian wal buruj. Ada lagi wasama wa torik. Bintang juga itu torik. Kemudian ada kalau al buruj itu namanya rasi bintang. Besar, ya. Yang lebih besar lagi, ya, la uqsimu bimawaqi'in nujum. Jadi sumpah terhadap suatu yang besar sekali. Disebutkan la uqsimu bimawaqi'in nujum, ya, di surat Al-Waqi'ah. Itu sumpah Allah sandarannya adalah tempat bergantungnya bintang-bintang, atau kalau kita katakan sekarang namanya galaksi. Besar, ya, galaksi. Jadi isi galaksi itu bisa miliaran bintang. Itu sumpah yang paling besar tuh dari segi sandaran. Tapi sumpah banyak juga. Ada sumpah tentang waktu, kita tahu ada wal asr, ada wal fajr, ada wal lail, ada wal nahar. Ya. Ada sumpah tentang apa? Quran. Yasin wal Quran al Hakim. Tentang Quran. Ada sumpah tentang kota, tentang tempat, misalnya la uqsimu bihadzal balad, wat-tur, tentang bukit Tursina, ya. Kemudian ada tentang misalnya wat-tini waz-zaitun. Enggak ada wajambu gitu, ya. Sumpah tentang jambu atau durian enggak ada. Tapi wat-tini waz-zaitun ada. Itu menunjukkan bahwa tin dan zaitun itu spesial. Dipelajari, kita suatu saat mungkin bicara tentang tin dan zaitun. Memang luar biasa spesial. Kedua jenis buah, ya, tanaman ini memang spesial, ya. Bahkan zaitun disebutkan di surat Nur, ya. Minyaknya dikatakan bercahaya, ya, segala. Nah, wan najmi idza hawa. Bintang ketika dia terbenam. Bintang apa ini? Di dalam tafsir saya coba, setelah saya minggu lalu mendengar apa yang disampaikan Ustaz, karena saya menulis kan tidak sampai mendiskusikan ini, saya lihat di beberapa tafsir, di antara tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Tafhimul Quran, termasuk tafsir Ibnu Abbas. Tapi tafsir Ibnu Abbas tidak jelas apa maksud dengan najm. Maksud an-najm ini dari tiga tafsir dikatakan ini adalah bintang Suraya. Ada yang namanya Suraya. Kita dulu ada kawan kita nama Ibu Suraya. Itu nama bintang Suraya. Ya. Dalam bahasa Greeknya Pleiades. Itu sebetulnya ada 7 bintang di sana. Bintang yang cukup terang pada malam hari dan dia terbenam menjelang fajar. Wan najm. Ya. Ada di gugusan, kalau lihat di astronomi ada gugusan Taurus, kira ya, bintangnya bintang Taurus gitu, ya. Itu di situ ada namanya bintang Suraya, ya. Nah, apa maksudnya sumpah bintang Suraya? Pada saat dia terbenam, kalau kita lihat orang zaman dulu, bintang ini signifikan kalau dipelajari. Satu ayat ini saja panjang ini sebetulnya pembahasannya. Bintang itu orang zaman dulu tidak tahu bintang itu kecil gitu. Kalau kita lihat sekarang ada pun nyanyi bahasa Indonesia, bintang kecil. Mata telanjang kita melihat memang bintang kecil. Artinya
Kemampuan kita memang sangat terbatas, melihat terkecil saja. Banyak bintang. Kemudian pada saat bintang itu sama seperti matahari terbit, ya, biasanya menjelang maghrib dia terbit bintang. Kemudian menjelang subuh sebagian sudah sudah terbenam pada malam-malam hari. Ini bintang ini menjelang subuh dia terbenam, bintang terang terbenam. Sering dilihat, mungkin begitu nyatanya dilihat di padang pasir bintang saya ya, terbenam. Pada saat itu kita tidak bisa melihat lagi. Apa? Bintang itu ada tapi kita tidak bisa melihatnya. Kemudian bintang itu jauh sekali. Sesungguhnya bintang itu sangat besar. Ada bintang yang jauh lebih besar dari matahari. Matahari adalah salah satu bintang saja di gugusan galaksi Milky Way. Bintang yang ada di tangan jauh. Sedangkan di dalam gugusan galaksi ini jumlah bintangnya bermiliar-miliar. Ini salah satu saja. Nah, bintang Surya ini masih ada di dalam gugusan Milky Way, rasi Taurus, kan? Kalau dilihat dari astronomi, jaraknya dari bumi, ya, itu jaraknya sekitar 400-an tahun cahaya. Jadi cahaya menempuh, kalau kita lihat bintang Surya itu cahaya 400 tahun yang lalu. Kita ngelihat bintang itu 400 tahun yang lalu. Jauh itu. 400 tahun cahaya. 1 detik cahaya panjangnya, jaraknya 300.000 km. Menurut Einstein, kan, kecepatan cahaya 300 km per detik. Jadi 1 detik cahaya itu jarak tempuhnya 300.000 km. Kalau setahun kalikan saja, sudah berapa ribu kilometer panjang kali. Bintang yang terdekat di bumi kita ini namanya Alpha Centauri, jaraknya sekitar 4 tahun cahaya. 4 tahun cahaya. Bintang ini Surya 400 tahun cahaya. Dan banyak bintang-bintang yang hebat yang lagi, yang jaraknya jutaan tahun cahaya, ada yang miliaran tahun cahaya. Dan bintang-bintang itu ada di Samaud dunia, langit pertama. Allahu Akbar. Betapa besarnya ciptaan Allah ini. Nah, bintang-bintang ini terlihat kecil. Kalau kita analogikan dengan Al-Quran, ya, kita analogikan Al-Quran, karena ini signifikan. Setiap surat, bahkan setiap huruf, susunya itu adalah bintang. Bintang itu bisa bercahaya, memiliki kekuatan, tidak seperti bumi, planet, ya. Planet menerima cahaya, memantulkan cahaya. Bulan juga cahaya yang kita lihat adalah bukan cahaya bulan. Sebenarnya cahaya yang dipantulkan, cahaya matahari yang dipantulkan bulan. Kita bisa melihatnya. Itu dikatakan nur. Kalau matahari bersinar, di dalam Al-Quran disebutkan, dipisahkan yang namanya dia. Dia bercahaya, dia punya sumber cahaya sendiri. Nur adalah yang menerima cahaya. Kalau dalam konteks itu, dalam ayat Quran surat itu jelas sekali. Satu bersinar, satu menerima sinaran. Ayat-ayat Quran ini semuanya bintang. Saya ingin menyampaikan message ini. Kalau kita melihat bintang-bintang kecil itu nampak kecil. Kalau kita lihat sekejap begini saja, kita tidak punya kesan apapun. Ah, kecil bintang, gitu kan? Bahkan banyak bintang yang kita tidak bisa lihat, tidak terlihat oleh ini kita, padahal ada tuh bintang. Sama dengan ayat Quran ini. Setiap ayat ini menjadi bintang. Kalau kita lihat begini saja, baca,
maka dia seperti bintang itu, lewat begitu saja, tidak punya kesan apapun kan. Kalau lihat bintang atau kita lihat menikmati bintang, ya bintang biasa sajalah, bintang kecil kelap-kelip gitu kan, begitu saja. Mungkin kita kagum sedikit. Sama ayat ini. Bahkan kalau kita tidak buka, maka seperti bintang-bintang di balik sana. Ada bintang luar biasa bersinar, tapi kita tidak bisa melihatnya. Itu namanya kita tidak pernah membuka Al-Quran, tidak tahu sinar bintang Al-Quran ini. Kalau kita ingin merasakan kehebatan bintang, ya, apa fungsi bintang tersebut? Ya, dia mengatur keseimbangan semua. Setiap bintang ada fungsinya. Ya, Allah ciptakan semua ini, langit bumi, disebutkan dalam Al-Quran. Surat apa? Banyak surat. Salah satu suratnya adalah di surat Rum, yang banyak surat Rum. Ma khalaqallahu samawati wal ar wa ma bainahuma, ya, wa ma bainahuma ma khalaqas samawati wal ar wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalim musamma. Jadi tidaklah Allah menciptakan langit bumi dan apa-apa isinya ini kecuali dengan suatu maksud, hak, kebenaran, dan ditentukan waktunya, ila ajalim musamma. Ya, ada masanya. Ya. Nah, kembali lagi kepada bintang-bintangnya tadi. Ayat-ayat Al-Quran ini menjadi bintang-bintang, bintang yang cahaya, sama seperti bintang. Ya, bintang ini bisa menjadi petunjuk kita menempuh suatu perjalanan. Orang zaman dulu, kayak kalau naik kapal atau naik apa, dia ngeliat bintang. Ilmu bintang sangat penting sampai sekarang pun. Jadi kita bisa melihat ada di mana, dia jadi petunjuk untuk jalan. Al-Quran juga sama, petunjuk. Tapi untuk bisa bintang itu menjadi petunjuk, kita harus tahu ilmunya. Kita tahu, harus pelajari ilmu bintang itu. Itu baru petunjuk menempuh suatu jalan. Sama Al-Quran ini. Kita harus tahu, harus pelajari supaya dia menjadi petunjuk kita. Jadi kita harus punya teropong. Ya. Semakin hebat teropong yang kita gunakan, semakin hebat yang bisa kita lihat. Teropong kalau ke teropong bintang, benar-benar teropong bintang. Ya, yang kecil tuh yang dijual 200 ringgit, bintang yang kita bisa lihat lumayan tuh. Kalau kita lihat mata telanjang nggak kelihatan atau kurang jelas. Kita lihat dengan teropong yang bagus kelihatan. Kalau khusus teropong di suatu tempat memang khusus, teropongnya besar, maka akan kelihatan banyak sekali yang bisa dipelajari dengan bintang itu, sehingga ada namanya ilmu astronomi yang berkembang pesat, ya. Sama Al-Quran. Kalau teropong kita kecil atau kita tidak punya teropong, ya kita seperti bintang itulah. Ya, lihat yang kecil-kecil, lewat baca Al-Quran ini, baca lewat. Enggak punya teropong. Punya teropong, artinya kita punya ilmu, belajar bagaimana serius, tadabbur, maka teropong kita intensitasnya meningkat. Maka kita bisa melihat lebih jauh kepada ayat-ayat ini, bintang-bintang yang ada dalam Al-Quran ini. Semakin besar teropong kita, semakin banyak yang kita bisa pelajari. Tapi ada batasnya juga, ya, ada batasnya. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang walaupun kita coba teropong dengan ilmu, ada yang nama ayatnya mutasyabihat, ya kan? Seperti menjelaskan di tafsir, Sidratul Muntaha termasuk kelas mutasyabihat. Teropong kita terbatas, tidak bisa teropong mutasyabihat. Makna yang sesungguhnya Allah yang tahu. Itu di balik itu ada bintang-bintangnya lagi yang kelihatan redup-redup, tapi coba diteropong, kenalah sedikit.
Tapi mungkin hanya sebagian daripada maksud daripada bintang itu, atau sebagian cahaya yang kita tertangkap. Tidak semuanya, sama dengan ayat mutasabihat. Jadi kita harus punya teropong agar kita bisa menikmati bintang-bintang ini, keindahannya, kemudian menjadi petunjuk buat kita, sama seperti kita bintang-bintang jadi petunjuk, kemudian menjadi ilmu hebat segala macam astronomi, karena kita punya teropong dan ilmu. Demikian pula Al-Quran, dia adalah ayat-ayat ini adalah bintang-bintang. Kita harus belajar